Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahir Public Speaking, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Septia Berneda Putri. Saya akan menyampaikan 3 motivasi beribadah dari Ibnu Sina. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan yang kedua, sholawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, izinkanlah saya menyampaikan 3 motivasi beribadah dari Ibnu Sina. Apakah yang sebenarnya mendorong manusia untuk beribadah? Filsuf Muslim Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan Ibnu Sina, membagi motivasi beribadah menjadi 3 hal. Pertama, motivasi ala pedagang. Seorang beribadah karena didorong oleh keuntungan timbal balik dari sesuatu yang ia keluarkan. Ia menunaikan sholat, puasa, zakat, dan bersedekah, menolong sesama atau lainnya dengan penuh pengharapan bahwa balasan surga kelak ia dapatkan. Pesan seseorang rela berlapar-lapar puasa di alam fana ini adalah sebuah sebab di akhirat nanti ia bakal kenyang. Susah-susah bangun malam untuk sembahyang tahajud sebab ia tahu ada kelezatan yang bakal diperoleh dari jerih payah itu. Segenap ibadah di dunia pun menjadi semacam modal aktivitas perniagaan dengan kenikmatan surgawi sebagai laba yang diidam-idamkan. Logikanya, siapa yang berinvestasi maka akan menuai hasilnya. Siapa yang menanam maka ia akan memanen. Yang kedua adalah motivasi ala budak atau buruh. Kata kunci dari dorongan beribadah ini adalah ketakutan. Seorang hamba menjalankan ibadah kepada Allah karena dibayang-bayangi ancaman akan siksa api neraka. Bak seorang buruh yang takut majikannya. Ia menunaikan tugas dalam rangka menghindari penderitaan di kehidupan kelak. Orang dengan motivasi ini biasanya beribadah untuk sekedar lepas status sebagai hamba durhaka. Azab-azab yang dipaparkan dalam kitab suci menjadi pemicu kuat mengapa ia harus melakukan ini dan menghindari itu. Baginya, manusia sudah terlanjur diciptakan dan kini manusia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Konsekuensi dari pelanggaran atas kewajiban tersebut sudah jelas, yakni siksa api neraka. Yang ketiga adalah motivasi orang arif, mengenal Allah. Bagi orang jenis ini, beribadah adalah sebuah keniscayaan setelah menyaksikan betapa dahsyatnya karunia yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Setelah menghayati kebijaksanaan dan sempurnaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Karena itu, ia menonjol dalam ibadah mereka adalah keikhlasan yang mendalam, bukan kenikmatan surgawi yang ia buru. Ia juga tidak risau kalaupun harus ditempatkan di neraka. Bahkan orang-orang seperti ini umumnya merasa tidak layak menerima ganjaran surgawi lantaran rasa fakirnya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab paling penting bagi mereka adalah menunaikan ibadah sebagai sebuah keharusan, urusan yang ditempatkan di mana saja adalah hak prerogatif Allah. Allah memiliki kekuasaan penuh atas keputusan hambanya yang dhaif itu. Sudahkah kita beribadah dengan baik dalam kehidupan singkat ini? Kalaupun sudah beribadah, di posisi manakah kita di antara 3 motivasi tersebut? Apakah kita beribadah karena ingin mengejar kenikmatan, menghindari kesiksaan, atau karena kesadaran diri yang penuh sebagai hamba sejati? Ketiga motivasi tersebut tentu tidak ada yang salah karena seluruhnya mendapat pembenaran dalam Al-Quran. Hanya saja motivasi terakhir adalah motivasi yang paling menunjukkan kedewasaan seseorang sebagai hamba. Ia tak terlalu disibukkan oleh iming-iming kelezatan atau ancaman penderitaan layaknya kanak-kanak saat mematuhi perintah atau larangan orang tuanya. Semoga kita senantiasa dikaruniai Allah petunjuk sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kepadanya. Pencapaian tertinggi tentu butuh kerja keras. Karenanya kita berdoa semoga kita bukan termasuk orang-orang yang malas belajar dan berusaha.